Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar yang berbahagia di seluruh entero Indonesia. Di sini kami akan melanjutkan di scene selanjutnya. Scene pertama mengenai Mama Gareng. Sebelum saya lanjutkan, salam jumpa buat YouTuber serta sahabat-sahabat media di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tengok bersama bagaimana lokasi mengenai tentang patilasan Nenek Gareng yang ada di Jalan Grigip, ya, Waduk Grigip yang baru diproses, yang kemarin saya liput pada scene pertama. Insya Allah ini scene yang ketiga ya. Scene yang kedua saya sudah ngambil di asli. Mari kita sama-sama seperti apa lokasi Waduk Grigip. Beginilah lokasi Waduk Grigip yang sedang diproses pembuatan jalan. Yang di ujung sana itu terakhir buat resapan yang ada di jalan asli. Nah, di sini jalan. Sepanjang jalan ini sampai niku ke sana namanya Waduk Grigip karena masih di lingkup Grigip ya. Ini di sini, ini yang tempo hari pernah saya singgung, ini jalan yang sudah aktif beberapa bulan yang lalu sudah diresmikan yang menuju Depok sampai ke Pasar Minggu. Ini yang jalan barunya yang namanya Jalan Waduk Grigip. Berbicara mengenai Mama Gareng, saya akan menjelaskan kembali. Mama Gareng itu adalah figur seseorang yang bisa menyerupai ular, bisa menyerupai Mama Gareng. Aslinya adalah jin yang punya peranan Mama Gareng atau ular. Makanya kebanyakan menurut penduduk sini hanya dilihat adalah ular. Makanya penduduk sini, karena mereka sudah tahu, walaupun mungkin ada beberapa orang yang pernah menyaksikan, mereka tidak mau mengganggu. Yang penting kita tidak mengganggu, ular-ular tersebut tidak akan pernah mengganggu kita. Itu menurut keterangan mereka. Mereka sudah terbiasa menyaksikan suatu saat ular, mungkin karena dulu di sini adalah empang ya, ini agak dalam. Ada yang beberapa orang yang melihat tanpa sengaja yang dikatakan tadi ular Mama Gareng, ular jadi-jadian. Tapi karena mereka sudah terbiasa, yang penting kita tidak mengganggu, ya tidak masalah. Ini proses pembuatan jalan waduk. Ya, Waduk Grigip yang sedang diproses. Yang di sana masih utuh, masih dalam, memang tempatnya agak dalam, rawa. Sekarang sedang ditimbun, imbuk air tanah lagi supaya tanah ini yang untuk jalan yang baru ini supaya agak dalam. Saya akan meliput kembali ke tempat patilasan yang dikatakan masyarakat, yang banyak orang berdatangan dari seluruh penjuru. Tentunya orang yang datang adalah orang yang jauh-jauh, bahkan dari warga sini setempat juga nggak ada yang kenal. Karena dikenal di sini adalah tempat pemujaan atau memperkaya diri dan mencari nomor. Disitulah letaknya yang ada pohon bambu. Di balik pohon bambu itulah tempat batu-batuan yang buat meditasi orang yang ingin memperkaya diri. Nah, nanti setelah mereka kedapatan bertemu dengan Nenek Gareng, yang dia punya dua wujud Mama Gareng dengan ularnya, nanti mereka berkomunikasi dengan Mama Gareng. Jadi kalau dikatakan patilisan tidak tepat. Itu secara awam penduduk sini mengatakan dikenal adalah patilasan. Padahal orang yang hadir ke situ tujuannya hanya untuk memperkaya diri. Disitulah letaknya yang tempo hari pernah saya kemari. Karena kondisinya kurang tepat,
kebetulan hari Jumat, maka saya akan lanjutkan ini scene yang selanjutnya. Saya ingin berkomunikasi, apakah saya ada kesempatan untuk bertemu dengan Mama Gareng. Siapa itu sebenarnya Mama Gareng? Kalau memang saya harus duel dengan dia, mudah-mudahan sapaan saya didengar dan dia mengucurkan diri, karena saya ingin sebatas mengetahui siapa Mama Gareng dan apa itu patilisan, patilasan. Apakah itu betul yang dikatakan patilasan? Tapi kenyataannya di sini malah debat buat memuja. Pada dasarnya tempat patilasan itu bukan untuk memuja, tapi orang-orang yang dari luar daerah sini menyalahgunakan untuk memperkaya diri. Nah, di sini lokasinya seperti ini. Ini ada kali, Anda bisa melihat, itu jalan yang saya katakan jalan dari Depok menuju Pasar Minggu yang sudah aktif dipakai. Saya akan berkomunikasi, mudah-mudahan saya bisa bertemu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. La ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardha. Wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Saudara, mudah-mudahan komunikasi saya memanggil Mama Gareng berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita saksikan bersama. Saudara, saya sempat komunikasi dengan Mama Gareng. Ternyata di balik pohon bambu ini ada beberapa orang yang seperti tempo hari pada saat scene pertama juga terdapat beberapa orang yang sedang meditasi. Jadi intinya Mama Gareng tidak bisa diganggu, walaupun saya hanya sebatas ingin mengetahui dia sempat berikan satu kalimat, jangan ganggu saya sedang ada tamu. Ternyata di situ ada beberapa orang yang sedang meditasi yang tujuannya muja atau memperkaya diri dengan Magareng. Jadi Magareng itu dia bisa berwujud ular, bisa berwujud nenek-nenek. Nanti pada saat yang muja sudah berhasil, dia akan berwujud ular.
begitu pula sebaliknya akan berwujud manusia kembali. Karena dari situ katakanlah menyembah kepada Mama Gareng yang berwujud ular bisa berwujud manusia. Nanti setelah mereka udah berhasil, mereka kembali lagi. Begitu pula sebaliknya, ada lagi. Jadi orang berdatangan kemari. Ini yang dikatakan patilasan. Jadi saya akan mulas kembali. Kalau dikatakan patilasan di sini salah. Ya kita maklumin, penduduk hanya mengetahui bahwa di situ adalah tempat patilasan. Padahal aslinya bukan tempat patilasan, tapi tempat memuja atau memperkaya diri. Ada yang bisa mencari nomor dengan Mama Gareng. Mama Gareng itu adalah ratu ular yang disembah oleh mereka yang ingin memperkaya diri. Itu seperti itu. Jadi kembali ke masalah Mama Gareng ataupun ular, pada dasarnya adalah jin aslinya. Jin kebetulan dia punya peranan penting berwujud Mama Gareng atau ular. Jadi dia punya dua peranan, bisa wujud manusia, bisa wujud ular. Ular itu ada dua warna, hitam dan putih. Dan anak buahnya juga banyak sekali di sini. Alhamdulillah, selama saya di sini nggak ada yang reseh. Karena saya dari awal saya sudah berdoa dan saya sudah berkomunikasi walaupun hanya sebentar karena Mama Gareng sedang ada tamu lagi fokus. Saya hanya sekedar mengetahui bahwa kebenaran Mama Gareng itu adalah ratu ular yang didewakan oleh orang-orang yang tujuannya memperkaya diri. Itu saja. Demikianlah saudara-saudara, cerita dari penduduk setempat dikatakan patilasan itu salah. Yang benar adalah tempat di sini adalah tempat untuk memperkaya diri atau muja kepada ratu ular yang dikatakan Nenek Gareng. Nenek Gareng itu bisa berwujud manusia, nenek-nenek bisa berwujud ular. Tadi juga ada beberapa ular. Kalau bangsa jin, tergantung dia. Kalau memang dia mau wujudkan diri, bisa masuk melalui video. Tapi jarang. Yang namanya jin jarang bisa masuk ke masalah pengambilan gambar. Hanya sebatas gerakan-gerakan melalui bambu-bambu, mungkin ada di bambu, mungkin ada di air ya seperti ini. Demikianlah saudara pendengar, ini lanjutan kisah patilasan Mama Gareng yang ada tepatnya di Jalan Waduk Grigip yang sedang diproses seperti kondisinya seperti ini. Ini persisnya nih pohon bambu ini yang banyak orang mengatakan patilasan ya. Padahal bukan tempat patilasan tapi tempat memuja atau memperkaya diri. Di balik pohon ini ada kali. Ular ada di mana-mana. Ini bukan ular biasa, ular jadi-jadian. Anak buahnya Nenek Gareng. Terkadang Nenek Gareng pun bisa menyerupai ular sama saja. Karena dia punya dua peranan, bisa menyerupai nenek-nenek, bisa menyerupai ular. Sampai di sini dulu, saudara pendengar. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti liputan video saya. Mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan Anda. Salam sehat. Semoga kita tetap berada dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam semangat untuk saudara-saudara kita, sahabat YouTube dan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.